Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa tumbukan yang kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari, peristiwa tumbukan yang kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan besaran yang namanya momentum. Besaran yang namanya momentum. Momentum P, yaitu hasil perkalian antara massa dengan kecepatan. P momentum sama dengan massa kali kecepatan. Kita tahu kecepatan adalah vektor. Kecepatan adalah vektor, punya nilai dan arah. V, kecepatan adalah vektor V. Kecepatan adalah vektor, punya nilai, punya besar vektor dan arahnya. V kecepatan, kalau dikalikan dengan massa, massa ini adalah besaran vektor, besaran skalar. V kalau kita kalikan dengan sebuah bilangan, angka 2 misalkan 2V, maka menjadi vektor V yang panjangnya kali 2. Ini vektor V, ini vektor 2V. Jadi vektor V kalau kali 2, 2V, atau V kita kalikan dengan M kali V juga adalah sebuah vektor. Skalar kalau kita kalikan dengan vektor, hasilnya juga vektor. Maka momentum ini juga vektor. Kecepatan adalah vektor, momentum juga adalah vektor. Karena kecepatan adalah vektor, maka berhati-hatilah pada saat menyelesaikan persoalan di mana ada nilai V-nya. Kalau benda bergerak ke kanan dengan kecepatan 5 meter per sekon, kemudian ada benda yang ke kiri dengan kecepatan 5 meter per sekon, maka yang ke kanan dengan yang ke kiri bedakan tandanya plus dan min. Karena V ini adalah sebuah vektor yang punya arah. Kemudian yang terkait dengan tumbukan juga, itu adalah impuls. Gaya yang bekerja pada sebuah benda dalam waktu T. Gaya yang bekerja pada sebuah benda dalam waktu T, itu namanya impuls. F dt, integral F dt, sama dengan impuls. Kalau kita gambarkan grafiknya, misalkan grafik F terhadap T seperti ini, maka F kali T adalah impuls. F kali T berarti kita lihat di sini adalah luasnya. Integral dari F terhadap T adalah luas di bawah grafik ini sampai sumbu T. Ini luas di bawah grafik sampai ke sumbu T. Ini adalah impuls. Apabila gayanya konstan, grafiknya lurus, gaya konstan, maka gaya ini F-nya bisa kita keluarkan dari integralnya. F kita keluarkan F integral dt. Diferensial di integral, maka diferensialnya hilang menjadi T. Ft. I sama dengan Ft untuk F yang konstan. Untuk F yang konstan, I sama dengan F kali T. Apa hubungan impuls dengan momentum?
Kita lihat sebuah benda bermassa M, diberi gaya F, dikenai gaya F selama waktu T. Ini dikenai gaya F selama waktu T. Maka pemberian gaya ini menyebabkan benda yang mula-mula kecepatannya V1 menjadi kecepatannya V2. Kecepatan berubah. Kalau kecepatan berubah berarti momentum berubah. Jadi dengan adanya gaya selama waktu T atau dengan adanya impuls, gaya selama waktu T adanya impuls menyebabkan kecepatan berubah atau momentum berubah. Jadi impuls sama dengan perubahan momentum. Impuls menyebabkan perubahan momentum suatu benda. Impuls Ft, perubahan momentum adalah momentum akhir dikurang momentum awal. Ft sama dengan mv2 min mv1. V2 kecepatan akhir, V1 kecepatan awal. Dalam sebuah tumbukan, momentumnya kekal. Jumlah momentum sebelum tumbukan itu sama dengan jumlah momentum sesudah tumbukan. Sebelum tumbukan momentumnya A dan B. Sesudah tumbukan momentumnya PA aksen dan PB aksen. Maka jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum sesudah tumbukan. PA tambah PB sama dengan P aksen tambah PB aksen. PA, MA VA, PB, MB VB, P aksen, MA V aksen tambah PB, MB, ini MB VB aksen. MB VB aksen. Ini salah tulis. MB VB aksen. VA kecepatan sebelum tumbukan. VB kecepatan sebelum tumbukan. V aksen kecepatan A sesudah tumbukan. VB aksen kecepatan B sesudah tumbukan. VA kecepatan A sebelum tumbukan. VB kecepatan B sebelum tumbukan. V aksen kecepatan A sesudah tumbukan. VB aksen kecepatan B sudah tumbukan. Ini momentum A dan B sebelum tumbukan. Momentum A dan B sesudah tumbukan. Ini salah tulis. Harusnya MB VB aksen. Hukum kalian momentum hanya berlaku bila tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda atau sistem. Momentum yes, pada saat tumbukan tidak ada gaya luar, baru berlaku hukum kekekalan momentum, jumlah momentum sebelum sama dengan sesudah. Kalau ada gaya luar pada saat dia tumbukan ada gaya luar, maka tidak berlaku hukum kekekalan momentum. Ada berbagai jenis tumbukan. Ada tumbukan lenting sempurna. Ketika tumbukan tidak ada energi yang hilang, kalau pada saat tumbukan tidak ada energi kinetik yang hilang, maka dia disebut tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna. Kalau ada energi kinetiknya hilang ketika tumbukan, ada dua jenis. Tumbukan tidak lenting, tumbukan lenting sebagian. Tumbukan tidak lenting, tumbukan lenting sebagian. Nah, tumbukan lenting sempurna, tidak lenting, lenting sebagian, berbeda dalam nilai E-nya. Berbeda dalam nilai E-nya, koefisien restitusinya. Nilai E untuk berbagai tumbukan berbeda. Ini rumusan dari nilai E.
perbandingan antara kecepatan selisih kecepatan sesudah tumbukan dengan selisih kecepatan sebelum tumbukan, yaitu E. Koefisien restitusi adalah perbandingan negatif antara selisih kecepatan kedua benda sesudah tumbukan dengan selisih kecepatan kedua benda sebelum tumbukan. Tumbukan lenting sempurna E-nya 1. Lenting sempurna di mana tidak ada energi kinetik yang hilang ketika tumbukan, itu nilai E-nya 1. Tumbukan tidak lenting, E sama dengan 0. E-nya 0, 0, E-nya 0. 0 kali suatu bilangan adalah 0. Kalau ini 0, berarti V aksen sama dengan VB aksen. Ini sama dengan ini. Kalau ini yang ini sama, berarti hasilnya kan 0. V aksen sama dengan VB aksen. Tidak lenting, tumbukan tidak lenting, V aksen sama dengan V aksen, misalnya sama dengan V aksen. Apa artinya? Artinya, kecepatan A sesudah tumbukan sama dengan kecepatan B sesudah tumbukan, berarti benda A maupun benda B bergerak bersama. Bergerak dengan kecepatan yang sama. Kemudian tumbukan lenting sebagian nilainya antara 0 dan 1. Kalau lenting sempurna 1, tidak lenting 0. Lenting sebagian E-nya antara 0 dengan 1. Dan pada semua jenis tumbukan ini, lenting sempurna, tidak lenting, lenting sebagian, tentu saja berlaku hukum kekekalan momentum. Semua jenis tumbukan berlaku hukum kekekalan momentum. MAVA tambah MBVB sama dengan MAV aksen tambah MBVB aksen. Dengan demikian, maka pada lenting sempurna, ini hukum kekekalan momentumnya, ini E-nya, dengan E sama dengan 1. Tidak lenting, E-nya 0. E-nya 0. E-nya 0, berarti V aksen sama VB aksen. V aksen sama dengan VB aksen sama dengan V aksen. Ini hukum kekekalan momentum. Nah, V aksennya diganti menjadi V aksen. VB aksen diganti menjadi V aksen. Pada tumbukan tidak lenting. Ini persamaan yang berlaku. Pada lenting sempurna ada 2 persamaan. Sehingga pada soal-soal misalnya diketahui kecepatan sebelum, kemudian ditanya kecepatan sesudah. Berarti kedua persamaan ini dimasukkan angka-angkanya, didapatlah ada 2 persamaan, di mana masing-masing persamaan mengandung variabel V aksen dan VB aksen. Di sini mengandung V aksen dan VB aksen. Jadi ada 2 variabel yang tidak diketahui. Nah, kedua persamaan ini dieliminasi untuk mendapatkan berapa V aksen, berapa VB aksen. Kalau tidak lenting, relatif lebih mudah menghitungnya. Hanya dengan 1 persamaan kita bisa menghitung berapa V aksen. Kalau lenting sempurna, untuk menghitung V aksen dan VB aksen kita butuh 2 persamaan yang harus kemudian kita eliminasi kedua persamaan ini. Lenting sebagian ini hukum kekekalan momentum, ini E-nya, E antara 0 dan 1. Ini juga sama dengan lenting sempurna. Untuk menyelesaikannya harus menggunakan 2 persamaan. Kalau kita tahu VAVB, kita masukkan VAVB, maka nanti ada 2 variabel yang belum kita ketahui. Ini bisa kita hitung dengan eliminasi. Dengan memasukkan E juga, E-nya berapa? Apakah setengah, sepertiga, dan seterusnya. Pada lenting sempurna berlaku hukum kekekalan energi kinetik.
Lenting sempurna tidak ada energi kinetiknya hilang. Artinya jumlah energi kinetik sebelum sama dengan jumlah energi kinetik sesudah. Sebelumnya EK, EB, kecepatannya VA, VB, sesudahnya kecepatan yang VA aksen dengan VB aksen. Jumlah energi kinetik sebelum sama dengan sesudah. Ini lenting sempurna, tidak ada energi kinetik yang hilang. Tetapi untuk lenting sebagian tidak lenting tidak berlaku hukum kelahiran energi kinetik. Jadi energi kinetik sesudah akan berkurang karena ada energi kinetik yang hilang. Energi kinetik sesudah akan lebih kecil, berkurang dia dibandingkan energi kinetik sebelum. Jumlah energi kinetik sesudah lebih kecil dari jumlah energi kinetik sebelum. Sesudah kecepatannya V aksen dengan VB aksen, sebelum kecepatannya VA dengan VB. Sehingga pada lens sempurna ada 3 persamaan. Ini pertama, yang kedua, terus yang ketiga ini. Jumlah kinetik. Tidak lenting dengan lenting sebagian. Selain rumus ini, maka ada rumus ini. Itu energi kinetik sebelum lebih kecil dari energi kinetik sesudah. Selanjutnya ada beberapa soal kasus. Ini soal misalkan yang pertama, kasus yang pertama, peluru mengenai balok dan bersarang sehingga bergeser sejauh S. Ini ada peluru ditembakkan mengenai balok diam, PB sama dengan 0. Peluru ditembakkan, lalu peluru ini bersarang dalam balok. Bersarang artinya dia nempel di dalam, lalu bergerak bersama. Kalau bergerak bersama berarti berlaku persamaan tidak lenting, di mana kecepatan sesudahnya sama. V peluru aksen dengan V balok aksen ini sama. V aksen sama. Jadi balok dengan peluru bergerak bersama. Kemudian setelah bergerak, bergeser sejauh S, permukaan lantai kasar misalnya. Maka balok ini lama-kelamaan akan berhenti karena ada gaya gesek. Di mana gaya geseknya arahnya berlawanan dengan perpindahan. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah perpindahan. Adanya gaya gesek menyebabkan peluru dan balok lama-lama berhenti. Lama-lama kecepatannya 0. Awalnya kecepatannya V aksen, bergerak bersama dengan kecepatan V aksen, lama-lama kecepatannya menjadi 0. Jadi usaha oleh gaya gesek, perpindahannya sejauh S, di gaya, kemudian menyebabkan perpindahan sejauh S, karena gaya geseknya berlawanan dengan S, maka tandanya min. Nah, usaha oleh gaya gesek menyebabkan perubahan energi kinetik. Energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal. Karena balok dan peluru lama-lama diam, jadi energi kinetik akhirnya diam. Energi kinetik awalnya, peluru dan balok sama-sama kecepatannya V aksen. Peluru dan balok sama-sama kecepatannya V aksen. Gaya gesek, kita tahu rumusnya mu kinetis, ini salah tulis, harusnya FK. F kinetis, ini mu kinetis karena baloknya dalam keadaan berat. FK ini mu K. Gaya normal benda pada benda di bidang datar, gaya normal sama dengan mg. Jadi mu K kali mg kali S sama dengan min setengah mv aksen kuadrat. Kasus yang kedua,
peluru ditembakkan mengenai balok yang sedang diam, kemudian bersarang di dalam balok, lalu peluru dan balok naik setinggi H. Peluru dan balok naik setinggi H. Peluru bersarang di dalam balok. Ini tumbukan tidak lenting. Balok diam mula-mula, kecepatannya 0, lalu bergerak bersama, V aksen. Peluru dan balok bergerak bersama dengan kecepatan V aksen. Kemudian, peluru dan balok naik setinggi H. Ini terkait dengan energi mekanik. Energi mekanik kekal. EPA tambah EKA sama dengan EPB tambah EKB. EPA MGHA, EKA setengah MVA kuadrat sama dengan MGHB ini tinggi B, MGHB tambah setengah MVB kuadrat. Di A, ini kalau kita buat acuan. Kalau kita buat acuan tingginya di sini, maka tinggi A adalah 0. Kemudian dia naik sampai tinggi maksimum. Di tinggi maksimum kecepatannya 0. Kecepatan di B 0. Nah, kita akan hubungkan berbagai besaran yang ada di sini. MGHA tambah setengah MVA kuadrat. Jadi di A ada energi potensial, ada energi kinetik. Di B ada energi potensial, ada energi kinetik. Nah, di B kecepatannya 0. Energi kinetik 0. Tingginya, tinggi di B misalkan H. Nah, di A keduanya bergerak bersama dengan kecepatan V aksen. Dengan kecepatan V aksen. Kasus ini mungkin saja menanyakan V aksen misalnya, atau mungkin menanyakan H. Kemudian kasus yang ketiga. Peluru ditembakkan terus mengenai balok yang sedang diam. Kemudian peluru dan balok bergerak bersama mengenai pegas sampai akhirnya berhenti. Peluru dan balok berhenti. Kenapa berhenti? Karena ketika pergerakan ada gaya pegas yang menahan. Sehingga lama-lama peluru dan balok berhenti. Tentu gaya pegasnya ke kiri, sementara perpindahannya ke kanan. Ke kanan sejauh X. Untuk tumbukan antara peluru dengan balok, ini tumbukan tidak lenting karena bergerak bersama. Ini tumbukan tidak lenting. B mula-mula 0, kecepatannya 0. Tidak lenting, keduanya bergerak dengan kecepatan yang sama, VB aksen sama V aksen. Kemudian terkait dengan gaya pegas yang menyebabkan benda ini lama-lama diam, berhenti. Jadi usaha oleh suatu gaya menyebabkan perubahan energi kinetik. Nah, usaha itu kan gaya kali perpindahan. Ini adalah usaha oleh gaya pegas. Setengah Fx. Usaha oleh gaya pegas itu setengah F. Karena gaya pegas itu bukan gaya yang konstan. Jadi setengah F ini adalah gaya rata-rata. Gaya rata-ratanya setengah F. Kalau sebelumnya kita menulis, gaya kinetis kali S, gaya kali S, F kali S. Tapi untuk pegas setengah F kali X. X adalah panjang pegas tertekan sejauh X. Panjang pegas tertekan sejauh X. Setengah F. F gaya pegas itu K kali X. Berarti menjadi setengah KX kuadrat. Min karena arah gaya dengan arah X-nya berlawanan.
arah gaya pegas ke kiri, kemudian pegas tertekan ke simpangan pegas atau X-nya ke kanan atau perpindahan benda ke kanan, sementara gaya pegasnya ke kiri. Jadi min F terhadap X, arahnya tandanya min. Min setengah KX kuadrat sama dengan, ini min setengah M V aksen kuadrat. V aksen kuadrat, karena kedua-duanya bergerak bersama dengan kecepatan V aksen. Kemudian kasus yang keempat, ada sebuah bola jatuh bebas, kemudian memantul. Jatuh bebas dari ketinggian H1, memantul di ketinggian H2. Ketika bola ini jatuh, pada saat mengenai lantai, kecepatannya kita sebut saja V1. Kemudian memantul ke atas, kecepatannya kita sebut V1 aksen. Tinggi awal H1, tinggi pantulan H2. H1 tinggi mula-mula, H2 tinggi pantulan. Kemudian lantainya sebelum tumbukan kecepatannya 0, sesudah tumbukan juga kecepatannya 0 lantainya. Lantai dengan bola tumbukan. Kalau bola kecepatannya berubah dari V1 menjadi V1 aksen, tetapi untuk lantai mula-mula diam, dan setelah tumbukan juga diam. V2 sama dengan V2 aksen sama dengan 0. Sebelum maupun sesudah tumbukan, kecepatannya 0, diam. Dari persamaan energi mekanik, kita bisa dapatkan V1 itu sama dengan akar 2GH1. V1, jadi kalau ini jatuh bebas, persamaan jatuh bebas, kita lepas, maka V1 ini sama dengan akar 2GH1. Kemudian V1 aksen, ini naik ke atas sampai sini, dari persamaan energi, atau persamaan lainnya, kita bisa dapatkan V1 aksen adalah akar 2GH2. Berhubung arahnya beda, maka kita tandai di sini min. Misalkan ke bawah plus, ke atas min. Ini V1 dan V1 aksen. Kemudian persamaan koefisien restitusi. Kita masukkan V2 dengan V2 aksen 0. Ini V2 aksen 0. V2 aksen 0. Sehingga E adalah min V1 aksen dibagi V1. Nah, V1 aksennya ini min akar 2GH2. Sehingga V1 aksen menjadi akar 2GH2. V1 akar 2GH1. Akar 2GH1. Nah, 2G-nya dicoret. Tinggal akar H2 dibagi H1. Jadi E sama dengan akar H2 dibagi H1. Alhamdulillah. Demikianlah penjelasan tentang impuls dan momentum. Semoga memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.